Bab 2356. Pergilah. Pria parubaya dengan sepasang tanduk melengkung meninju manusia air. Dengan keras, seorang manusia air yang tinggi langsung dihantam olehnya, dan sejumlah besar air laut terciprat ke sekelilingnya. Pria parubaya ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi dengan kekuatan bertarung yang sangat baik. Dia menghancurkan selusin manusia air menjadi beberapa bagian dengan beberapa pukulan, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil teratai emas. Namun saat berikutnya, manusia air yang rusak itu berubah menjadi air laut dan berkumpul kembali, memperoleh vitalitas baru, dan kemudian menyerang pria parubaya itu lagi. Dalam sekejap mata, ratusan manusia air yang tinggi datang menyerangnya. Selain itu, ada lebih banyak air laut di bawah yang terus-menerus menyatu, dan semakin banyak manusia air yang lahir untuk bergegas naik. Dalam situasi ini, pria parubaya ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bunga teratai emas tersebut. Pria parubaya itu ketakutan dan marah, dan memulai pertarungan sengit dengan manusia air. Manusia air itu terus-menerus dipecah-pecah, tetapi mereka terus-menerus disatukan kembali. Bagaimana kabarnya? Orang-orang air itu sepertinya tidak bisa dibunuh. Petik 2. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Mari lakukan bersama. Teratai emas itu adalah harta yang sangat berharga, dan lautan ini menghalangi jalannya. Kita harus menyeberangi lautan ini jika ingin terus bergerak maju. Petik 2. Seseorang berteriak, lalu memimpin dan bergegas ke laut. Gemerincing. Lautan di depan bergulung, dan sejumlah besar manusia air lahir di lautan, dan kemudian bergegas ke atas. Membunuh. Sejumlah besar makhluk bergegas ke laut dan bertarung dengan manusia air. Ayo masuk, Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei, lalu memimpin jalan menuju laut. Bergemuruh. Ratusan tukang air yang tinggi bergegas menuju Su Qingluo dan Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Ledakan, lingkaran energi putih dilepaskan dari tubuh Su Qingluo, kemanapun ia pergi, langsung menghancurkan manusia air itu dan mengubahnya kembali menjadi air laut. Su Qingluo bahkan tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dia hanya melepaskan tekanan energi dan menghancurkan sekelompok manusia air. Su Qingluo membentuk tangan giok putih dan langsung mengambil 2 bunga teratai emas. Kamu ambil. Su Qingluo menyerahkan 2 bunga teratai emas itu kepada Ye Yunfei. Qingluo, Dao Golden Lotus ini juga berguna bagimu. Kamu harus menggunakannya untuk memperbaiki rantaimu. Ye Yunfei merasa hangat di hatinya dan menjawab, ambillah, teratai emas ini akan lebih berguna bagimu, apalagi ada lebih dari 2 di sini. Su Qingluo langsung menempelkan 2 bunga teratai emas ke tangan Ye Yunfei. Baiklah. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menyingkirkan kedua teratai emas ini. Kekuatan manusia air ini sangat bagus, dan jumlahnya terlalu banyak, kamu tidak perlu bergerak, ikuti saja aku. Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Su Qingluo berjalan di depan, terus-menerus menjentikkan lengan bajunya, menghancurkan kumpulan air kemanapun dia pergi, dan kemudian terus memungut bunga teratai emas. Tuan Bumi Abadi, melihat kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Su Qingluo, makhluk di sekitarnya mengubah wajah mereka dan mundur satu demi satu. Dia adalah penguasa istana Su dari istana reinkarnasi. Seseorang mengenali identitas Su Qingluo. Bergemuruh, Su Qingluo tiba-tiba menyapu lengan bajunya, memperbesar dan memperkecil, menghancurkan beberapa makhluk tidak jauh dari sana, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Mereka yang mengajar di barat harusnya terkutuk. Su Qingluo berkata dengan ringan, ternyata makhluk-makhluk itu berasal dari agama barat. Selama periode waktu ini, Su Qingluo bertemu dengan anggota King Xuanzong, Kekaisaran Qiantang, Sekte Barat, dan 5 Sekte Abadi, dia akan langsung membunuh mereka tanpa ampun. Sekarang istana reinkarnasi dan kekuatan besar itu telah sepenuhnya berbalik melawan satu sama lain. Su Qingluo menunjukkan sisi tegasnya dan melenyapkan lawan sebanyak mungkin. Qingluo, kamu tidak perlu terganggu saat berurusan dengan mereka, biarkan aku yang melakukannya. Tangani saja tukang air itu dan kumpulkan pohon teratai emas itu. Katakan padaku siapa musuhnya. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba tertawa. Apakah kamu akan berurusan dengan mereka? Beberapa yang baru saja saya bunuh semuanya adalah makhluk abadi, dan saya khawatir Anda bukan tandingan mereka. Petik 2. Jawab Su Qingluo. Sekarang Ye Yunfei memanggilnya Qingluo. Dia sudah terbiasa. Setelah bergaul satu sama lain selama jangka waktu ini, di lubuk hatinya yang terdalam,
tampaknya dia dari benua langit yang mendalam dan alam Changhuang secara bertahap mendapatkan keunggulan secara emosional. Mungkin aku tidak bisa lepas dari nasib ini. Biarkan saja. Petik 2. Setiap kali Su Qingluo memikirkan hubungannya dengan Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia benar-benar ingin memutuskan hubungannya dengan Ye Yunfei dengan kejam, tapi dia merasa itu terlalu sulit. Jangan khawatir, aku punya cara. Faktanya, saya tidak selemah yang Anda kira. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Apakah kamu ingin menggunakan formasi untuk menghadapinya? Su Qingluo bertanya. Dia tahu bahwa hal terkuat Ye Yunfei saat ini adalah level formasi. Tidak, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, lalu membungkuk besar. Busur pengunci jiwa. Ye Yunfei menarik busurnya dengan keras, dan segera 3 anak panah panjang muncul, bertumpu pada tali busur. Ternyata itu adalah senjata ajaib ini. Su Qingluo melihatnya sekilas dan mengangguk dengan lembut. Dia telah melihat Ye Yunfei menggunakan busur pengunci jiwa ini sebelumnya, ketika dia dikepung oleh beberapa master abadi bumi untuk pertama kalinya. Ye Yunfei menggunakan busur panjang ini untuk menampung master abadi sejati dari kekuatan itu, dan membantu orang-orang dalam reinkarnasi, istana keluar dari masalah. Pada akhirnya, hal itu mengganggu para penguasa Dewa Bumi, menciptakan peluang bagi Su Qingluo untuk keluar dan melarikan diri. Katakanlah, mereka adalah musuh. Ye Yunfei bertanya. Su Qingluo mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk dengan ringan ke dahi Ye Yunfei, dan aliran informasi memasuki jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei segera mengetahui bahwa makhluk di sekitarnya adalah milik kekuatan besar itu. Dentang-dentang, Ye Yunfei melepaskan tangannya, dan 3 anak panah panjang pada busur pengunci jiwa ditembakkan, langsung melarikan diri ke angkasa dan menghilang. Setelah beberapa saat, seorang laki-laki yang sedang dikepung oleh puluhan manusia air tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Dengan persepsi jiwanya, ia menemukan 3 anak panah panjang tiba-tiba muncul dan mengenai bagian belakang kepalanya. Dalam keputusasaan, pria itu meraung keras, memegang pisau panjang di tangannya dan menebas bagian belakang kepalanya secepat mungkin, bertabrakan dengan 3 anak panah panjang. Pria itu mundur beberapa langkah dan ekspresinya berubah drastis. Bum-bum, lusinan tukang air mengerumuni dan membuang pria itu, menyemburkan beberapa suap darah. Disayangkan, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria ini adalah master abadi sejati, dan Ye Yunfei tahu bahwa akan sulit baginya untuk menembaknya secara langsung. Dentang-dentang. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, secara khusus menargetkan kekuatan besar yang memiliki dendam terhadap istana reinkarnasi. Anggota kekuatan besar ini bertarung sengit dengan manusia air. Ketika pertarungan semakin menegangkan, anak panah yang ditembakkan oleh Ye Yunfei menyebabkan gangguan besar pada mereka. Beberapa orang dikerumuni oleh manusia air itu dan dibunuh di tempat karena menghindari anak panah yang ditembakkan oleh Ye Yunfei. Ada juga orang yang bertarung terlalu sengit dengan tukang air itu dan ditembak mati atau dilukai oleh Ye Yunfei. Lagi pula, anak panah yang ditembakkan oleh busur pengunci jiwa sulit untuk dihindari. Karena banyaknya makhluk yang masuk ke lautan ini, maka jumlah manusia air yang lahir dari lautan pun semakin bertambah. Jika dilihat-lihat, mereka padat, dan semua manusia air berada di permukaan air. Apalagi manusia air ini tidak bisa dibunuh, setelah dipecah-pecah, mereka bisa ditata kembali dalam sekejap. Brengsek, anak itu sayang sekali. Saat kami bertarung dengan manusia air ini, dia menembakkan panah dingin ke kejauhan. Petik 2. Orang-orang kuat itu mengertakkan gigi karena membenci tindakan Ye Yunfei, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Su Qingluo membuka jalan dengan kuat di depan, memimpin Ye Yunfei maju dengan cepat, dan memanen Dao Jinlian satu demi satu. Ye Yunfei melihat bahwa selain Su Qingluo, beberapa master abadi bumi juga berjalan ke laut dan melangkah maju. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita hampir menyeberangi lautan ini. Su Qingluo tiba-tiba berkata pada Ye Yunfei. Benar saja, tidak lama kemudian, Ye Yunfei melihat pantai muncul di hadapannya. Berjalan, Su Qingluo membuka lengan bajunya, mengangkat Ye Yunfei, dan bergegas ke pantai hanya dalam beberapa langkah. Pada saat yang sama, beberapa dewa bumi juga bergegas ke pantai. Seharusnya segera tiba di area inti dunia kecil ini. Ayo percepat. Petik 2. Su Qingluo membawa Ye Yunfei dan bergegas maju. Tak lama kemudian, lebih banyak makhluk menyeberangi lautan dan bergegas ke pantai.
Brengsek, karena campur tangan anak itu, saya bahkan tidak mendapatkan satu pun teratai emas. Petik 2. Kepalaku tertembak oleh anak itu, dan jiwaku terluka. Saya harus membalas dendam. Petik 2. Anggota Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Sekte Lima Dewa, dan Kekaisaran Qiantan diganggu oleh tembakan panah Ye Yunfei yang terus-menerus sebelumnya. Mereka semua dalam keadaan sangat malu dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Dao Golden Lotus itu di lautan. Sebaliknya, setengah dari mereka terluka. Mereka semua sangat marah dan terus mengutuk Ye Yunfei. Boom boom, beberapa sosok yang memancarkan aura menakutkan berguling dan menyeberangi lautan dalam waktu singkat. Sekte Master Li, Penatua Taisan, menguasai. Qingxuan Zong dan anggota lain dari beberapa kekuatan besar sangat gembira dan berteriak. Sovereign Li, Perdana Menteri Wang, Biksu Taisan, Guru Lima Dewa dan Guru Surgawi Guizhen, kelima penguasa bumi abadi telah tiba. Ada 4 master bumi abadi lainnya yang juga datang bersama mereka. Sebanyak 9 tuan abadi duniawi. Awalnya, pemimpin Lima Dewa dan Master Surgawi dari formasi hantu memasuki dunia kecil ini terlebih dahulu dan berjalan di depan. Namun, kedua Master Dewa Bumi ini secara tidak sengaja menemukan sebuah istana, mendobrak masuk dan menemukan beberapa harta karun, jadi mereka tertunda untuk beberapa waktu dan dihentikan oleh Li, pemimpin sekte dan yang lainnya menyusul. Master Sekte Li, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengundang total 7 Master Abadi Bumi, dan ada 3 lagi, bukankah mereka sudah tiba? Pemimpin Lima Dewa bertanya pada pemimpin Sekte Li. Boom boom boom, pada saat ini, 3 sosok lagi yang memancarkan aura menakutkan berguling dari belakang. Mereka datang, pemimpin Sekte Li tersenyum. Setelah beberapa saat, 3 Master Abadi Bumi tiba dan bergabung dengan Master Sekte Li dan yang lainnya. Dengan cara ini, total ada 12 Master Bumi Abadi. Kali ini, Su Qingluo tidak akan bisa melarikan diri. 5 Master dari Earth Immortal, Master Sekte Li, Perdana Menteri Wang, Biksu Taisan, pemimpin dari Lima Dewa dan Master Surgawi dari Arai Hantu, semuanya menunjukkan cibiran. Mudah bagi 12 Dewa Bumi untuk menghadapi Su Qingluo. Bab 2357. Saat ini, Su Qingluo dan Ye Yunfei bergerak maju dengan cepat. Selain kedua orang tersebut, banyak makhluk lain juga mengikuti, terutama penguasa abadi bumi lainnya, yang kecepatannya tidak lebih lambat dari Su Qingluo. Ye Yunfei melihat beberapa master abadi duniawi menggunakan kekuatan magis mereka yang besar dan memimpin sekelompok besar makhluk dalam perjalanan mereka. Pemandangannya sangat spektakuler. Beberapa dari makhluk abadi duniawi ini berasal dari dunia surga, dan beberapa di antaranya berasal dari dunia khusus, seperti dunia bawah, dunia iblis, dan dunia iblis. Jangan memperhatikan mereka, itu akan membuat mereka memperhatikan Anda. Petik 2. Su Qingluo berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan suara. Oke, Ye Yunfei dengan cepat mengalihkan pandangannya. Kemampuan persepsi para master abadi bumi sangat menakutkan. Jika Anda terus menatap mereka atau menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melihatnya, mereka pasti akan ketahuan, dan mereka mungkin menganggapnya sebagai provokasi dan menyebabkan masalah yang mengerikan. Mendengus. Di kejauhan, iblis tua dengan aura iblis yang luar biasa kembali menatap Ye Yunfei dan mendengus dingin, karena kekuatan jiwa Ye Yunfei baru saja merasakannya. Ternyata itu gadis dari istana reinkarnasi. Tetapi ketika iblis tua itu melihat Su Qingluo di samping Ye Yunfei, dia menunjukkan sedikit ketakutan, bergumam dengan suara rendah, dan mengabaikan Ye Yunfei. Reputasi istana reinkarnasi sangat besar, tidak hanya di dunia utama, tetapi juga di dunia iblis dan master khusus di dunia bawah tidak mau memprovokasi istana reinkarnasi begitu saja. Ledakan. Ye Yunfei memperhatikan seorang pria di kejauhan, mengendarai angin yang bertiup, bergegas maju bersama sekelompok makhluk tak bernyawa. Ini semua adalah makhluk dari dunia bawah. Saya tidak menyangka bahwa ada master di tingkat keabadian duniawi baik di dunia iblis maupun dunia bawah. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah berkelana ke dunia iblis, dan dunia bawah, tetapi untuk beberapa alasan saya tidak bertemu dengan master manapun di tingkat keabadian duniawi. Mungkinkah sesuatu terjadi di kehidupan saya sebelumnya sebelum saya menjadi kaisar yang menyebabkan semua penguasa abadi di bumi ini menghilang? Atau mungkin Tuan Abadi Duniawi ini sebenarnya ada di kehidupan sebelumnya, tetapi mereka semua pensiun dan bahkan tidak repot-repot melakukan kontak dengan makhluk seperti kita, Kaisar Surga.
Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hei, Tuan Istana Su, saya yakin kita akan segera bertemu lagi. Sangat menantikannya. Petik 2. Tiba-tiba sebuah cibiran datang dari belakang. Itu adalah suara Master Sekte Li dari King Xuanzong. Orang-orang itu semakin dekat dengan kita. Wajah Su Qingluo sedikit muram. Tapi kita harus segera mencapai tujuan kita. Su Qingluo berguling ke depan bersama Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Su Qingluo menghadapi berbagai bahaya satu demi satu. Di dalam gunung batu yang sangat luas terdapat batu-batu yang jumlahnya sangat banyak. Batu-batu ini sebenarnya hidup. Ternyata mereka termasuk dalam ras yang disebut monster batu. Monster batu tersebut agak dekat dengan keluarga Roh Kudus di dalam batu, namun mereka bukan ras yang sama. Saat monster batu menyerang, ribuan batu datang dalam jumlah besar dan dapat menghancurkan suatu ruang dalam sekejap. Ada juga hutan lebat yang banyak terdapat pohon-pohon purba yang dapat bergerak bebas. Mereka termasuk dalam kelompok monster pohon yang telah menjadi baik-baik saja. Mereka mencari kesempatan untuk menyerang makhluk yang melewati hutan ini, dan tingkat mematikannya sangat kuat. Hanya saja ketika monster pohon itu menyerang Su Qingluo dan Ye Yunfei, lelaki tua itu langsung muncul, dan sebagai pohon dunia. Yang kacau, dia menekan semua monster pohon dalam sekejap, lalu mengambil monster pohon itu sebagai adiknya, satu persatu. Sangat dikagumi oleh orang tua itu. Karena level pohon dunia yang kacau jauh lebih tinggi daripada monster pohon biasa ini, meskipun itu hanya sebuah cabang, bagi monster pohon biasa ini, ia juga merupakan naga di langit. Sekelompok zombie dengan kekuatan tak terbatas, beberapa dari mereka sebenarnya adalah master di tingkat keabadian selama hidup mereka. Untungnya, zombie-zombie ini tidak memiliki ingatan tentang kehidupan mereka, sehingga kekuatan tempur mereka telah menurun drastis, dan kekuatan tempur yang dapat mereka gunakan setara dengan kekuatan abadi sejati. Sekelompok master dari dunia bawah sangat bersemangat setelah bertemu dengan zombie-zombie ini, karena zombie-zombie ini adalah harta yang sangat berharga bagi dunia bawah. Pribumi di dunia bawah segera memimpin pasukan dunia bawah untuk secara paksa menangkap zombie, dan pertempuran sengit yang mengerikan pun terjadi. Dengan cara ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo bergerak maju dan akhirnya sampai di inti dunia kecil ini. Di surga, pemandangan di sini indah, matahari bersinar terang, rerumputan berkeping-keping, dan kelopak bunga yang berguguran berwarna-warni. Dan di sini sangat sepi. Begitu Anda masuk ke sini, Anda tidak bisa menahan diri untuk rileks dan merasa bahagia secara fisik dan mental. Sepertinya Anda tidak bisa lagi memikirkan untuk berkelahi. Ye Yunfei dan Su Qingluo adalah yang tercepat dan memasuki surga ini terlebih dahulu, melihat pemandangan di depan mereka dengan heran. Saya melihat rusa minum dengan tenang di tepi danau di kejauhan, dan burung mencari makan di hutan terdekat, jadi tidak ada yang terkejut. Ye Yunfei juga melihat sebuah desa pegunungan kecil di kaki gunung di kejauhan. Rumah-rumah di desa pegunungan kecil itu semuanya terbuat dari batu, kayu, dan jerami. Di pintu masuk desa, ada seekor anjing kuning yang sedang berbaring malas di sana, berjemur di bawah sinar matahari, dan seekor ayam betina dengan sekawanan anak ayamnya mencari makan di padang rumput terdekat. Beberapa anak nakal saling berkejaran melewati desa, memecah ketenangan desa pegunungan kecil. Di sebuah ladang di kejauhan, beberapa petani berpakaian linen kasar sedang bertani. Di sebuah danau kecil, ada sebuah perahu kecil yang diparkir di danau, dan seorang lelaki tua berpakaian lusuh sedang memancing dengan tenang. Mungkinkah buah jiwa surgawi abadi ada di sana? Baik Ye Yunfei dan Su Qingluo sedikit bingung, itu tampak seperti desa pegunungan kecil yang tenang. Orang-orang itu sepertinya tidak memiliki kultivasi apapun. Kekuatan jiwa Su Qingluo merasakan para petani di kejauhan dan orang yang sedang memancing, dan menemukan bahwa mereka tidak mengalami fluktuasi energi apapun, seolah-olah mereka adalah orang biasa yang tidak berlatih sama sekali. Semakin biasa tempat ini, semakin aneh pula. Jika memang ada buah jiwa abadi surgawi, mungkin buah itu ada di sini. Petik 2, kata Ye Yunfei. Dalam perjalanannya, kita telah mengalami banyak daerah berbahaya. Dunia kecil ini dalam bahaya, dan makhluk yang tidak cukup kuat tidak akan pernah datang ke sini. Ternyata di sini ada desa pegunungan kecil biasa, sungguh aneh. Ya, Su Qingluo mengerti maksud Ye Yunfei. Qingluo, cepatlah, orang-orang kuat di belakang sedang mengejar. Ye Yunfei mengingatkan. Oke, Su Qingluo memimpin menuju desa pegunungan kecil di kejauhan, dengan Ye Yunfei mengikuti di belakang. Tempat apa ini?
Saat Su Qingluo dan Ye Yunfei sedang berjalan di surga yang damai ini, orang-orang kuat dari belakang juga tiba, memasuki dunia yang indah dan damai ini satu demi satu. Aneh, sepi sekali di sini. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Petik 2. Seorang penguasa bumi abadi dari dunia bawah bergegas masuk bersama orang-orang dari dunia bawah, menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ada desa pegunungan kecil yang dipenuhi manusia di sana. Aneh sekali. Ayo kita periksa. Iblis tua menerobos masuk dengan sekelompok monster, dan berjalan dengan hati-hati menuju desa pegunungan kecil di kaki gunung yang jauh. Bab 2358. Kemudian semakin banyak makhluk yang terus berdatangan, menerobos surga yang damai dan aneh ini. Semua orang dapat melihat bahwa tempat ini sama sekali tidak sederhana. Jadi ketika mereka tiba, semua orang tidak berani sombong, tetapi berjalan dengan hati-hati di dunia yang damai ini. Saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo telah tiba di danau. Ada seekor rusa yang sedang minum air di tepi danau sambil bersenang-senang. Ada sebuah perahu kecil di tengah danau, bergerak mengikuti angin, dan seorang lelaki tua berpakaian jelek sedang duduk di haluan perahu sambil memancing dengan tenang. Ketika Ye Yunfei dan Su Qingluo melewati danau, rusa itu sepertinya tidak diganggu, dan lelaki tua di atas perahu di danau itu sepertinya tidak menyadarinya. Ye Yunfei dan Su Qingluo merasa seolah-olah mereka diabaikan sepenuhnya. Ye Yunfei memandang rusa itu, dan kemudian memandang lelaki tua di danau. Ye Yunfei pertama kali melepaskan energi jiwanya untuk merasakan masa lalu, tetapi tidak menemukan apapun. Orang tua itu tampaknya adalah manusia biasa yang belum memperbaiki rantainya. Lebih baik menggunakan energi pikiran untuk memahaminya. Ye Yunfei tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menggunakan energi mentalnya untuk merasakan terhadap orang tua itu. Energi mental berbeda dengan energi jiwa. Energi mental seringkali dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh energi jiwa. Kamu menggunakan energi mental. Su Qingluo merasakan energi khusus yang tiba-tiba dilepaskan dari Ye Yunfei, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yunfei baru mulai mengolah energi mentalnya secara formal setelah memasuki alam Tianpo dan bertemu dengan pemilik makam pemakaman langit lagi. Dia belum pernah mengembangkan energi mentalnya di alam Changhuang dan benua Tianxuan sebelumnya. Jadi Su Qingluo tidak tahu bahwa Ye Yunfei telah mengembangkan energi mental. Dia tidak tahu sampai Ye Yunfei menggunakannya sekarang. Ya, apa yang saya kerahkan sekarang adalah energi mental saya. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Saya tidak pernah mengira Anda bisa mengembangkan energi mental. Su Qingluo berkata dengan lembut. Dia telah melihat pengenalan energi mental dalam buku rahasia yang diturunkan dari zaman kuno di Istana Reinkarnasi. Jadi dia tahu bahwa energi mental adalah jenis energi khusus yang sulit untuk dikembangkan. Jika Anda tidak memiliki bakat di bidang ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan atau pemahaman Anda, akan sulit memperbaiki rantai Anda dengan sukses. Pada saat ini, energi mental yang diberikan oleh Ye Yunfei telah mencapai perahu di tengah danau dan merasakan lelaki tua itu. Sayang, orang tua yang selama ini mengabaikan Ye Yunfei dan Su Qingluo tiba-tiba bereaksi saat ini. Dia berbalik untuk melihat Ye Yunfei dan menatap Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Anak muda, apa yang ingin kamu peroleh ketika datang ke sini setelah perjalanan jauh? Sebuah suara terdengar di hati Ye Yunfei. Ye Yunfei terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua itu sebenarnya menggunakan energi mental untuk berkomunikasi dengannya. Senior, kami di sini untuk mendapatkan buah jiwa surgawi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Buah jiwa abadi surgawi, apakah Anda ingin mendapatkannya? Petik 2, orang tua itu tampak linglung, lalu bertanya pada Ye Yunfei. Jika memungkinkan, saya akan melakukannya. Itu tergantung pada peluang. Petik 2, Ye Yunfei membeku sejenak, lalu menjawab. Suatu hari nanti, Anda akan menyadari bahwa ini semua adalah hal-hal eksternal. Ketenangan pikiran adalah sesuatu yang benar-benar layak untuk dikejar. Petik 2, orang tua itu menghela nafas sedikit. Anak muda, kamu berbakat dalam energi mental, tetapi pengalaman mentalmu tidak cukup. Keadaan pikiran memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan energi mental. Petik 2, orang tua itu menambahkan, terima kasih senior atas nasihatmu. Ye Yunfei dengan cepat menjawab, senior, tempat apa ini? Apakah benar ada buah jiwa peri di sini? Petik 2, Ye Yunfei lalu bertanya, jangan tanya aku, saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya hanya ingin menikmati memancing.
Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya dan berhenti berkomunikasi dengan Ye Yunfei. Apakah dia berbicara denganmu? Su Qingluo sedikit terkejut saat melihat ekspresi Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Ya, Ye Yunfei mengangguk dan memberitahu Su Qingluo isi umum percakapan dengan lelaki tua itu tadi. Dia sangat misterius. Ayolah, biarkan dia sendiri untuk saat ini. Petik 2. Su Qingluo berpikir sejenak dan berkata, Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi Ye Yunfei dan Su Qingluo berjalan mengitari danau di depan mereka dan berjalan menuju desa pegunungan kecil di kejauhan. Karena desa pegunungan kecil itu terletak di tengah-tengah surga ini, Su Qingluo menggunakan teknik deduksi rahasia dari istana reinkarnasi untuk menyimpulkan dan menemukan bahwa buah jiwa surgawi kemungkinan besar ada di desa pegunungan kecil itu. Ingat, kamu harus sopan dan menghormati semua makhluk hidup. Selain itu, ketika Anda bertemu dewa, Anda harus memujanya dan menjaga hati yang saleh. Petik 2. Ketika Ye Yunfei berjalan mengitari danau dan mendekati desa pegunungan kecil selangkah demi selangkah, suara lelaki tua itu terdengar lagi di hati Ye Yunfei. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu dengan cepat menjawab dengan hormat. Kemudian Ye Yunfei menceritakan kata-kata lelaki tua itu kepada Su Qingluo melalui transmisi suara. Dia seharusnya mengingatkanmu. Su Qingluo berpikir sejenak dan berkata, sekarang, beberapa jeritan terdengar berturut-turut. Ye Yunfei dan Su Qingluo segera berbalik dan melihat beberapa mayat berdarah tergeletak di samping rusa di tepi danau. Banyak makhluk di kejauhan memandang rusa kecil itu dengan mata ketakutan. Su Qingluo melambaikan tangannya dan melakukan teknik pembalikan waktu, dan gambar terus muncul di depannya. Ternyata beberapa makhluk berjalan menuju danau, dan salah satunya langsung menjelma menjadi bongkahan energi yang besar dan menyambar rusa yang sedang minum air di tepi danau. Akibatnya, lapisan cahaya menyilaukan keluar dari tubuh anak rusa, berubah menjadi pedang tajam, mencekik makhluk-makhluk itu menjadi beberapa bagian di tempat, dan raga jiwa juga langsung terpotong, jatuh ke tanah di tempat. Di antara makhluk-makhluk ini, 2 adalah makhluk abadi sejati junior dan 1 adalah makhluk abadi sejati tingkat menengah. Akibatnya, mereka semua terbunuh seketika. Rusa kecil itu tampaknya tidak mengalami fluktuasi energi sama sekali, tetapi ia terlihat sangat menakutkan begitu ditembak, membuat semua orang terlihat ketakutan. Tepat pada saat ini, senior, mohon ambil langkah untuk berbicara. Ada sesosok makhluk yang memusatkan perhatian pada lelaki tua yang sedang memancing di perahu di tengah danau, dan berjalan di atas ombak menuju tengah danau. Tiba-tiba makhluk itu tenggelam dan langsung jatuh ke dalam danau. Tolong aku, selamatkan aku, saya tidak bisa berenang. Petik 2. Makhluk itu berjuang mati-matian di dalam air danau. Apa yang terjadi? Orang ini jelas merupakan junior sejati yang abadi. Bahkan jika dia berjalan langsung di bawah air, atau bahkan tetap di bawah air, tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa dia tenggelam sekarang? Makhluk itu berjuang di dalam danau beberapa kali, dan sebelum teman-temannya sempat bergegas menyelamatkannya, dia langsung tenggelam ke dasar dan menghilang. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak bisa merasakan Diakon Li lagi. Petik 2. Selusin sahabat makhluk itu bergegas ke danau dan melepaskan energi jiwa mereka, tetapi ternyata mereka tidak dapat merasakan makhluk yang telah tenggelam ke dasar danau. Bagaimana kalau kita turun untuk menyelamatkan Diakon Li? Seorang pria parubaya berpakaian hijau bertanya kepada teman lainnya. Danau ini berbahaya. Pria lain di sebelahnya berkata dengan nada ketakutan. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa merinding dan menjadi lebih waspada. Semuanya, berhati-hatilah. Meskipun segala sesuatu di tempat ini terlihat sangat biasa dan biasa-biasa saja, sebenarnya berbahaya di mana-mana. Jangan sentuh apapun. Petik 2. Seseorang berteriak. Dengan cara ini makhluk hidup lain lebih berhati-hati berjalan di surga ini, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, mereka tidak berani menyentuh sesuatu secara sembarangan. Hati-hati, tempat ini terlalu aneh. Ungkapan polosnya sebenarnya mengandung krisis yang sangat mengerikan. Petik 2. Su Qingluo memberitahu Ye Yunfei melalui transmisi suara. Aku tidak takut bersamamu. Ye Yunfei tertawa. Orang ini, Su Qingluo tersipu, menyadari bahwa dia sepertinya sedang diejek oleh Ye Yunfei. Jadi dia dengan sengaja menundukkan wajahnya dan berjalan menuju desa pegunungan kecil di depannya. Ledakan. Pada saat ini, sosok yang memancarkan aura menakutkan masuk dan bergegas menuju surga yang damai ini.
Sebenarnya ada 12 makhluk abadi duniawi yang tiba pada saat yang sama. Itu adalah Master Sekte Li, Perdana Menteri Wang, dan Master Abadi Bumi lainnya. Selain 12 makhluk abadi duniawi ini, ada juga sekelompok orang. Sepertinya ini adalah area inti dari dunia kecil ini. Buah jiwa abadi surgawi pasti ada di sini. Petik 2. Biksu Taisan berkata dengan heran. Lihat, Su Qingluo, dan anak itu. Mereka di sana. Petik 2. Pemimpin 5 dewa menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan dingin. Orang-orang ini juga ada di sini. Su Qingluo juga melihat Sekte Master Li dan yang lainnya, dan wajah cantiknya tenggelam. Bab 2359. Sepertinya mereka telah menyewa bantuan. Ye Yunfei mengerutkan kening ketika dia melihat total ada 12 Master Abadi Bumi. Dengan begitu banyak Master Earth Immortal, jika mereka benar-benar bertarung, Su Qingluo pasti bukan lawannya. Abaikan saja untuk saat ini, ayo masuk dan lihat, kata Su Qingluo. Saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo telah tiba di pintu masuk desa pegunungan kecil. Rumah-rumah di desa ini semuanya terbuat dari batu, kayu, dan jerami, sangat sederhana, namun terlihat rapi dan tertata, dengan keindahan yang berbeda-beda. Seekor anjing kuning sedang berbaring di bawah pohon besar di pintu masuk desa, berjemur di bawah sinar matahari, dan menatap Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan sembarangan. Seekor ayam betina memimpin sekelompok anak ayam, mengobrol dan bermain-main, tampak menikmati sore yang santai. Kita harus mengingat perkataan senior itu, bersikap sopan, menghormati makhluk hidup apapun, menyembah dewa, dan menjaga hati yang saleh. Su Qingluo dan Ye Yunfei membenarkannya, lalu mereka berjalan ke desa pegunungan kecil dengan hati-hati. Sayang, seorang pengunjung telah datang ke desa kami. Petik 2. Beberapa anak yang sedang mengejar permainan tersebut sangat penasaran ketika melihat Su Qingluo dan Ye Yunfei, dan segera mendatangi mereka. Ye Yunfei dan Su Qingluo ketakutan saat melihat anak-anak mendekat, mereka sangat waspada dan siap merespons kapan saja. Karena banyak hal yang terlihat biasa saja di tempat ini mungkin mengandung bahaya yang mengerikan. Bersikaplah sopan dan hormati semua makhluk hidup. Ye Yunfei dan Su Qingluo sekali lagi mengirim pesan untuk mengingatkan satu sama lain. Kakak laki-laki, kakak perempuan, dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di desa kami? Petik 2. Seorang anak kecil dengan pakaian berdebu tiba-tiba bertanya. Anak-anak, kita datang dari tempat yang sangat jauh. Saya datang ke sini terutama untuk menemukan satu hal. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Apa yang sedang Anda cari? Tanya anak kecil itu. Buah jiwa surgawi. Ye Yunfei menjawab langsung. Mereka berdua datang ke sini sebenarnya hanya untuk buah jiwa surgawi. Tidak perlu menyembunyikannya. Meskipun pihak lain hanyalah seorang anak kecil, nyatanya kemungkinan besar dia adalah eksistensi yang menakutkan. Ye Yunfei memahami bahwa tidak ada gunanya menipu pihak lain. Jadi itu untuk buah jiwa surgawi. Anak itu mengangguk. Benda itu diletakkan di aula leluhur, dan sudah tertutup debu. Tidak ada yang menyentuhnya selama ribuan tahun, dan tidak ada yang tahu kegunaannya. Anda datang dari tempat yang jauh hanya untuk mencarinya, hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Kata anak lain dengan bibir melengkung. Sepertinya memang ada buah jiwa surgawi di desa pegunungan kecil ini, dan ditempatkan di aula leluhur. Ye Yunfei dan Su Qingluo saling memandang. Benar-benar ada buah jiwa abadi surgawi di desa pegunungan kecil ini. Nah, apakah yang kamu katakan itu benar? Ye Yunfei ingin memastikan. Tentu saja itu benar. Saya sudah mengetahuinya selama lebih dari 1000 tahun. Ini bukan rahasia. Petik 2. Kata anak lain. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Anak-anak, berapa umurmu? Petik 2. Ye Yunfei dan Su Qingluo terkejut. Umurnya sekitar 1400 tahun. Saya tidak tahu persis berapa umurnya, tapi ibu saya tahu. Kata anak itu. Mustahil. Ye Yunfei dan Su Qingluo memandangi anak lugu di depan mereka, dan tidak dapat mempercayainya. Anak di depannya sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi usianya sudah lebih dari 1400 tahun. Makhluk berusia lebih dari 1000 tahun sudah disebut barang antik di sebagian besar dari 3000 dunia. Bagaimana dengan kalian, berapa umurmu? Ye Yunfei bertanya dengan hati-hati. Kakak, kamu terus menanyakan banyak pertanyaan kepada kami, dan itu tidak ada gunanya. Seorang anak yang terlihat lebih pandai berkata dengan bibir melengkung, dengan sedikit kelicikan di matanya.
Anak-anak lain juga tidak menjawab. Ini, Ye Yunfei tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ngomong-ngomong, anak-anak, aku punya manisan hao di sini, apa kamu mau memakannya? Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, hao yang dilapisi gula, gula jenis apa itu? Petik 2. Ketika anak-anak mendengar kata-katanya, mereka semua bersemangat. Ye Yunfei membuka telapak tangannya, seperti trik sulap, dan 5 manisan hao muncul di telapak tangannya, memancarkan aroma yang menggoda. Ye Yunfei membawa manisan hao ini dari alam Changhuang. Saat Ye Yunfei pertama kali bertemu dengan asal-usul Changhuang di alam Changhuang, asal-usul Changhuang menjelma menjadi seorang gadis kecil dan sedang menatap manisan hao di tangan seorang penjual. Nantinya, setelah Ye Yunfei berkenalan dengan Changhuang Benyuan, ia selalu membawa manisan hao di tubuhnya. Setiap kali Changhuang Benyuan tidak senang, Ye Yunfei akan mengeluarkannya untuk membuatnya bahagia. Kecerdasan asli Changhuang setara dengan anak berusia 5 atau 6 tahun, dan perkataan serta perbuatannya tidak berbeda dengan anak manusia. Apakah kamu ingin memakannya? Ye Yunfei melambaikan manisan hao di tangannya. Memikirkan, anak-anak menatap langsung ke manisan hao di tangan Ye Yunfei, dan mereka sudah ngiler. Kalau begitu aku akan memberimu masing-masing satu dulu. Ye Yunfei membagikan manisan hao kepada setiap anak. Lesat, anak-anak makan dengan lahap. Sekarang bisakah kamu memberitahu kami berapa umurmu? Melihat ini, Su Qingluo bertanya dengan nada ramah. Pasalnya, lelaki tua yang sedang memancing di tengah danau itu menyuruh Ye Yunfei untuk bersikap sopan dan menghormati semua makhluk hidup. Setelah Ye Yunfei dan Su Qingluo memasuki desa pegunungan kecil ini, mereka selalu bertindak sesuai dengan kata-kata lelaki tua itu. Kakak, umurku sekitar 1500 tahun. Seorang anak laki-laki gemuk menjawab sambil memakan manisan hao di tangannya. Saya lebih dari 100 tahun lebih tua darinya, sepertinya saya berusia lebih dari 1600 tahun. Anak laki-laki lain yang lebih tinggi memasukkan manisan hao ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar sambil menggembung. Kemudian beberapa anak lainnya melaporkan usia mereka satu persatu. Yang termuda berusia lebih dari 1400 tahun, dan yang tertua berusia lebih dari 1600 tahun. Bagi dunia luar, pada usia ini, semuanya adalah barang antik. Anak-anak, di manakah balai leluhur di desamu? Su Qingluo bertanya. Pertanyaan inilah yang paling ingin diketahui Ye Yunfei dan Su Qingluo. Begitu Su Qingluo selesai bertanya, Ye Yunfei segera membagikan manisan hao lainnya kepada setiap anak. Saudaraku, kamu orang yang baik. Anak-anak ini memandang Ye Yunfei semakin enak dipandang. Balai leluhur berada di ujung desa, rumah batu yang terlihat paling tua. Anda dapat melihatnya sekilas saat berjalan melewati desa. Petik 2. Salah satu anak menjawab kata-kata Su Qingluo sambil memakan manisan hao. Hanya saja balai leluhur merupakan kawasan terlarang di desa kami, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bahkan orang dari desa kita sendiri tidak bisa masuk, jadi kamu tidak bisa mendapatkan buah jiwa surgawi. Petik 2. Kata seorang gadis kecil yang terlihat relatif pendek. Ye Yunfei dan Su Qingluo terkejut saat mendengar apa yang dikatakan gadis kecil ini. Dari perkataan gadis kecil itu, balai leluhur adalah kawasan terlarang di desa pegunungan kecil ini, dan akan sulit untuk dimasuki. Sekarang aku di sini, aku akan mencobanya apapun yang terjadi. Su Qingluo melihat posisi di ujung desa, berpikir sejenak, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi. Suara, lihat, banyak orang datang lagi, dan kami menghampiri mereka dan meminta permen kepada mereka. Petik 2. Tiba-tiba seorang anak kecil berteriak kegirangan. Pada saat ini, sekelompok makhluk datang ke pintu masuk desa dan melihat desa pegunungan yang tenang dan aneh di depan mereka. Anak-anak berlari mendekat dan meminta permen pada makhluk itu segera setelah mereka membuka mulut. Dasar bocah nakal, pergi dari sini. Jangan khawatir tentang hal itu. Petik 2. Seorang pemuda berkata dengan tidak sabar sambil mengangkat telapak tangannya seolah hendak menyerang. Jangan lakukan itu. Desa pegunungan kecil ini tidak sederhana. Cobalah menimbulkan masalah sesedikit mungkin. Petik 2. Seorang lelaki tua di sebelahnya berbicara untuk menghentikannya. Penatua Zeng, jika memang ada buah jiwa surgawi di sini, pasti akan terjadi pertempuran sengit yang mengerikan. Oleh karena itu kita ditakdirkan untuk mengambil tindakan, jadi tidak perlu malu-malu, memanfaatkan kenyataan bahwa jumlah orangnya sedikit, kita cukup buru-buru masuk dan memanfaatkan waktu untuk mencari buah jiwa surgawi.
Mengapa repot-repot mengambil langkah demi langkah? Ini terlalu lambat. Semakin banyak orang yang datang, persaingan yang kita hadapi akan semakin besar. Petik 2. Pemuda itu tidak terkesan dan menjawab. Itu masuk akal. Makhluk lain yang datang bersama pemuda itu setuju dengan pernyataannya dan mengangguk. Biarkan aku membuka jalannya. Melihat begitu banyak orang yang mendukungnya, pemuda itu melangkah maju dan melepaskan tekanan energinya, menekannya ke segala arah. Dasar bocah nakal, pergilah, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemuda itu melambaikan tangannya dan mencoba mendorong anak-anak itu menjauh. Mengaum, tiba-tiba, anjing kuning yang merangkak dengan malas berjemur di bawah sinar matahari di pintu masuk desa tiba-tiba berdiri, melepaskan energi iblis yang mengerikan, dan energi kekuatan iblis yang menakutkan menekan pemuda itu di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kemudian mulut anjing kuning itu tiba-tiba terbuka dan terus membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi mulut yang sangat besar, seperti lubang gelap tanpa dasar, berguling ke dalam dan menelan pemuda itu ke dalam mulutnya. Berhenti. Zeng tua di sebelahnya dan beberapa tuan lainnya terkejut. Sebelum pemuda itu tertelan mulut anjing, mereka semua mengambil tindakan untuk menyelamatkan pemuda itu. Bergemuruh, cakar anjing dengan cahaya kuning mengepul keluar dari udara, dan langsung mengguncang makhluk tersebut hingga terbang menjauh, masing-masing tampak pucat, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Pemuda tadi dimangsa oleh anjing kuning, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Anjing kuning itu menggeliat, lalu kembali ke tempat semula, di bawah pohon besar, berbaring kembali, dan terus berjemur di bawah sinar matahari. Hati-hati, anjing kuning itu mungkin iblis tua yang kuat. Petik 2. Saat ini, banyak makhluk telah tiba di desa pegunungan kecil. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, dan seseorang berkata dengan terkejut, "Kenapa menurutku anjing ini sepertinya memiliki darah anjing Tenten yang legendaris?" Seseorang berkata dengan ragu, "Anjing penelan legendaris." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka memandang anjing kuning yang tampak biasa dengan mata ketakutan. Untungnya, kami belum melepaskan tekanan energi apapun saat ini. Jika tidak, kami pasti akan mengalami konflik dengan anjing kuning itu. Ye Yunfei dan Su Qingluo juga sedikit terkejut dan diam-diam bersukacita. Sebagai seorang Master Earth Immortal, Su Qingluo tidak bisa dikatakan takut. Namun desa pegunungan kecil ini penuh dengan keanehan. Selain anjing kuning, pasti ada banyak hal menarik lainnya. Yang terbaik adalah jika Anda tidak mampu menanggung konflik. Bab 2360. Anjing penelan Tenten adalah monster kuno dengan reputasi buruk dalam legenda, tetapi sangat jarang. Tidak ada anjing penelan tendon di dunia iblis di antara 3.000 dunia. Anjing kuning itu sebenarnya memiliki Tenten garis keturunan anjing penelan. Ini sangat mengejutkan. Terkejut, abaikan mereka, ayo cepat pergi ke aula leluhur untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkan buah jiwa surgawi. Su Qingluo berkata kepada Ye Yunfei. Jadi mereka berdua berjalan dengan hati-hati melewati desa pegunungan kecil, menuju ujung desa, terlepas dari apa yang terjadi di pintu masuk desa. "Kalian anak-anak, kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu." Kali ini, seorang perempuan tua membawa tongkat datang ke pintu masuk desa, melirik anjing kuning itu, lalu menyapa anak-anak. "Cih, aku pasti menanyakan ini dan itu padamu, tapi aku tidak punya permen. Tinggalkan dia sendiri." Petik 2. Seorang anak berkata tidak puas. "Aku sudah bilang padamu untuk datang ke sini, datang saja ke sini. Kamu harus mendengarkan nenek, jika tidak, nenek akan marah." Petik 2. Kata wanita tua itu sambil tersenyum aneh. Bergemuruh, sebuah energi yang kuat dilepaskan dari tubuh gemetar wanita tua itu, dan kemudian berubah menjadi tangan besar, meraih anak-anak. Segera setelah wanita tua ini mengambil tindakan, semua orang mengetahui bahwa dia adalah seorang abadi sejati tingkat tinggi. "Kamu orang jahat." Anak-anak tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita tua itu dan berkata satu demi satu, "Biarkan aku mengalahkan orang-orang jahat itu." Seorang anak kecil berkata, lalu melangkah maju, mengepalkan tangan kecilnya, dan meninju wanita tua itu. Bergemuruh. Aura energi yang kuat keluar dari tubuh anak kecil itu dan memberkati tinjunya. Tinju itu terus mengembang dengan kekuatan yang mencengangkan. Ledakan. Tinju anak kecil itu bertabrakan dengan tangan besar wanita tua itu. Kedua belah pihak terikat. Bagaimana bisa? Semua orang tidak dapat mempercayainya ketika mereka melihat bahwa seorang anak laki-laki bahkan terikat dengan seorang guru abadi sejati.
Datang lagi. Anak laki-laki kecil itu memegang setengah ikat manisan Hao di satu tangan, dan meninju lagi dengan tangan lainnya. Bergemuruh, angin tinju yang kuat bergulung ke depan dan menekan wanita tua itu. "Apa aku masih takut padamu saat kecil?" Wanita tua itu berteriak dengan marah. Ledakan, dia mengangkat tongkat di tangannya dan membantingnya. Kruk itu terus membesar, seperti gunung yang berat, menekan ke arah anak kecil itu. Bum-bum, anak laki-laki kecil itu tidak mundur selangkah pun, mengayunkan tinjunya dan memukulnya terus-menerus. Untuk sementara, dia dan wanita tua itu berimbang. "Bagus, kakak Erhu kalahkan orang jahat itu." Anak-anak lainnya bertepuk tangan dan bertepuk tangan. "Saya khawatir anak-anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa." Semua orang memandang anak-anak itu dan merasa sedikit ketakutan. Desa pegunungan kecil ini terlalu aneh. Beberapa anak yang keluar dengan santai, bisa bertarung melawan makhluk abadi. Bagaimana dengan orang dewasa di desa? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat lelaki tua yang sedang memancing di tengah danau, dan petani yang sedang bertani di ladang jauh, merasa sedikit mati rasa. Saat ini, sebagian besar orang yang masuk dari dunia luar sudah sampai di pintu masuk desa. Banyak orang tewas di jalan menuju desa pegunungan kecil. Apalagi di tepi danau itu, rusa kecil itu langsung membunuh belasan orang yang berusaha mendekatinya. Banyak orang yang ingin melakukan sesuatu kepada lelaki tua itu yang sedang memancing di tengah danau, namun mereka semua tertelan air danau. Jadi semua orang berhati-hati di sepanjang jalan, tidak berani memprovokasi apapun, bahkan semut di pinggir jalan pun tidak. "Nenek Jin, ayo bantu kamu." Beberapa sahabat perempuan tua itu melihat bahwa perempuan tua dan anak laki-laki kecil itu telah bertengkar sekian lama dan masih belum bisa menentukan pemenangnya. Mau tak mau mereka menjadi cemas dan bergegas maju untuk membantu perempuan tua itu. Semua teman ini adalah Tuan Abadi sejati. Keok, pada saat ini, seekor ayam betina datang dari jauh, mengambil sepasang cakar ayam pada saat yang sama, terus membesar, melepaskan kekuatan iblis yang mengerikan, dan secara langsung memaksa Tuan Abadi yang sebenarnya itu kembali. Ayam ini juga monster besar. Semua orang sedikit terkejut, bergemuruh. Kemudian ayam betina bertarung dengan Tuan Abadi yang sejati itu. Ayam ini sangat kuat dalam pertempuran, bahkan jika beberapa makhluk abadi bekerja sama, tampaknya mereka tidak dapat mengalahkannya. Yang lain terkejut ketika mereka melihat makhluk abadi itu dipukuli bola-balik oleh ayam. Saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo telah mencapai tengah desa. Ye Yunfei dan Su Qingluo bergerak sangat lambat, hampir selangkah demi selangkah, tidak berani bersuara saat mereka duduk. "Seseorang telah datang ke desa kami." Tiba-tiba 4 atau 5 anak muncul di desa, memperhatikan Ye Yunfei dan Su Qingluo. "Semuanya, aku mengajakmu makan permen." Ye Yunfei tidak berani mengabaikannya, segera mengeluarkan segenggam manisan Hao dan membagikannya kepada anak-anak ini. "Saudaraku, kamu baik sekali." Setelah anak-anak itu mendapatkan manisan Hao, mereka semua sangat bersemangat, melihat Ye Yunfei sangat enak dipandang. Sepasang anjing dan manusia itu berjalan ke desa pegunungan kecil dengan begitu lancar. Master Sekte Li membawa pasukan dan kuda King Xuanzong ke pintu masuk desa ketika dia melihat Ye Yunfei dan Su Qingluo yang telah memasuki desa, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Selain Zhong Zuli, Perdana Menteri Wang, Biksu Taisan, pemimpin 5 dewa dan lainnya semuanya juga datang. Beberapa memimpin pasukan mereka sendiri, beberapa bertindak sendiri, berdiri di pintu masuk desa, melihat situasi gunung kecil desa. Pelacur kecil itu, Su Qingluo, tidak bisa melarikan diri sekarang. Dan anak itu, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Petik 2. Pemimpin 5 dewa menatap Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sekte Master Li, apakah 2 target yang Anda minta kami bantu bunuh? Wanita itu hanyalah Earth Immortal Junior, dan pria itu lebih lemah, hanya seorang Kaisar Realem. Kekuatan semacam ini benar-benar membutuhkan begitu banyak Earth Immortal dari kami. Apakah Anda ingin mengambil tindakan bersama? Seorang lelaki tua kurus yang tampak seperti tengkorak berkata sambil tersenyum sinis. Tuan Tianlong, kekuatan kedua orang ini memang tidak kuat, tetapi mereka sangat licin, dan kemampuan melarikan diri mereka sangat bagus. Dan mereka sepertinya memiliki senjata ajaib teleportasi yang kuat di tangan mereka, yang dapat digunakan untuk teleportasi jarak jauh. Kita telah menghabiskan banyak waktu untuk mengejar mereka, namun belum mampu mengejar keduanya.
Petik 2. Pemimpin Sekte Li menjelaskan, menurutku, karena kita sudah di sini, mari kita abaikan keduanya untuk sementara waktu. Bagiku, yang terpenting saat ini adalah buah jiwa surgawi. Seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelahnya berkata dengan ringan. Setelah selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah ke desa pegunungan kecil. Para master abadi bumi lainnya semuanya tergerak ketika mereka melihat tindakan lelaki tua berjubah hitam itu. Segera, guru abadi bumi ini berjalan ke desa pegunungan kecil. Ayo masuk juga, seorang pria bertopi putih tinggi berkata dengan dingin, lalu memimpin dengan berjalan ke desa pegunungan kecil. Pria ini adalah penguasa bumi abadi. Di dunia bawah, sekelompok master bumi abadi mengikuti di belakang pria itu dan juga berjalan ke desa pegunungan kecil. Saat ini, perempuan tua dan anak laki-laki itu masih bertarung sengit di pintu masuk desa. Ayam betina itu masih bertarung dengan tuan abadi itu. Dan seiring berjalannya waktu, wanita tua itu menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, lambat laun tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dan wajahnya pucat karena marah. Ledakan, tiba-tiba, anak laki-laki itu melemparkan wanita tua itu terbang dengan sebuah pukulan. Saudara Erhu baik-baik saja, teruslah pukuli wanita tua itu sampai dia menangis. Beberapa anak lain di pintu masuk desa bertepuk tangan dan terus bertepuk tangan. Oke, aku akan membuat wanita tua itu menangis karena dia kasar sekali. Anak kecil itu sangat bangga ketika mendengar tepuk tangan dari temannya. Dia mengayunkan tinjunya dan terus berlari menuju wanita tua itu. Mendengus, anak-anak kecil, beraninya mereka bertindak ganas. Petik 2. Seorang lelaki tua jangkung berwajah merah memegang pedang lebar 9 cincin di tangannya. Seperti prajurit dewa yang turun dari langit, dia mendatangi anak laki-laki itu dalam sekejap, dan menebasnya. Ini adalah penguasa bumi yang abadi. Agak aneh bahwa penguasa abadi bumi yang bermartabat benar-benar menyerang seorang anak kecil. Kalian orang asing sungguh kasar. Menindas anak-anak di desa kami adalah tindakan yang tidak sopan. Petik 2. Saat ini, suara marah terdengar. Kemudian cangkul jatuh dari langit, langsung membelah ruang, menuju lelaki tua itu. Kapan? Pedang 9 cincin di tangan lelaki tua itu menebas dan bertabrakan dengan cangkul. Kemudian semua orang melihat seorang petani yang marah berdiri di depan anak-anak. Bagaimana bisa? Orang tua itu menatap petani itu dengan tidak percaya. Dalam pertarungan tadi, dia menemukan bahwa kekuatan petani ini tidak lebih buruk darinya. Kalian semua harus pergi, kalian tidak diterima di desa kami. Petani itu tampak marah. Ia memegang cangkul di tangannya dan berdiri di tengah jalan desa, menghalangi jalan semua orang. Anak-anak, anjing kuning, ayam betina, dan sekelompok ayam semuanya berdiri di belakang petani. Bergemuruh, paksaan energi yang kuat meletus dari desa pegunungan kecil, dan rune dengan kekuatan misterius muncul satu demi satu, memaksa orang-orang kuat yang baru saja memasuki desa untuk mundur terus-menerus, dan mundur ke pintu masuk desa. Yang mulia, kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, kami di sini untuk mencari sesuatu. Seorang guru abadi bumi berkata dengan suara yang dalam. Sudah kubilang padamu, kamu tidak diterima di desa kami, kata petani itu dengan marah. Yang mulia, mohon jangan mempermalukan kami. Kami tidak akan pergi sampai kami menemukan sesuatu seperti itu. Tolong akomodasikan saya juga. Petik 2. Seorang Master Earth Immortal melangkah maju, melepaskan tekanan energinya, dan menekannya menuju desa pegunungan kecil. Meskipun kami adalah desa pegunungan di sini, ini bukanlah tempat di mana Anda dapat menjadi liar. Saya ingin menyarankan Anda agar Anda segera pergi sebelum kepala desa marah. Jika kepala desa marah, akibatnya akan sangat serius. Petik 2. Kata petani itu dengan nada peringatan. Kepala desa, semua orang terkejut. Jangan dipikir-pikir, kepala desa pasti sangat kuat. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Kenapa mereka berdua bisa masuk desa? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke arah Ye Yunfei dan Su Qingluo yang sedang berjalan melewati desa dan bertanya. Pada saat yang sama, kepala desa sudah bicara, orang luar tidak diterima di desa kami. Kamu keluar. Petik 2. Seorang penduduk desa dengan pakaian biasa tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei dan Su Qingluo, dan berkata. Kemudian beberapa penduduk desa muncul. Satu demi satu, memandang Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan waspada. Paman Chu, kakak laki-laki ini pria yang baik. Lihat,
ini permen yang dia berikan kepada kita, enak sekali. Petik 2. Ketika Ye Yunfei dan Su Qingluo sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi ini, 4 atau 5 anak itu bergegas mendekat dan berkata kepada penduduk desa, "Saudaraku, ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Paman Chu tidak akan mempermalukanmu." Petik 2. Seorang anak kecil dengan penuh kasih sayang meraih tangan Ye Yunfei dan berjalan menuju ujung desa. Beberapa anak lainnya juga mengepung Ye Yunfei dan Su Qingluo. Paman Chu itu sedikit terdiam dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. "Kakak, apakah kamu punya permen lagi? Aku baru saja selesai makan kedua permen itu." Seorang anak menarik pakaian Ye Yunfei dan bertanya dengan menyedihkan, "Ya, dan banyak lagi. Aku akan memberimu satu lagi." Petik 2. Ye Yunfei segera menjawab dan dengan cepat mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada anak itu. "Saya tidak menyangka efek manisan hao begitu hebat." Ye Yunfei mengirim pesan ke Su Qingluo. Bersambung.